Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Kita akan lanjutkan FPB KPK ya. Faktorisasi sudah, ini memang paling dasar di mana-mana dipakai untuk metode FPB KPK. Nah, kali ini Paman Apik akan menjelaskan metode tegak lurus ya, perpendikuler atau vertikal horizontal. Nah, ini penemuan Paman Apik ya. Contohnya misalnya adalah 48 dengan sebut saja 36. Berapa FEB, berapa KPK. Nah, caranya pakai tegak lurus. Yang bisa membagi 48 bisa membagi 36 berapa? 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa. Banyak ya. Nah, karena banyak, nah Paman Apik sebenarnya nanti akan kita lihat ya. Cara cepatnya gimana. Kita pakai yang paling mudah dulu misalnya dibagi 2. 48 bagi 2 berapa? 24. 36 bagi 2 berapa? 18. Gitu ya. Lalu bagi 2 lagi. 24 bagi 2 berapa? 12. 18 bagi 2 berapa? 18 bagi 2 adalah 9. Bagi 2 nggak bisa ya yang sama-sama. Bagi 3 bisa? Bisa dong bagi 3. 12 bagi 3 berapa? 4. Kemudian 9 bagi 3 adalah 3. Yang bisa membagi 4 dan bagi 3 udah nggak ada ya, atau 1. Berarti kalau udah 1 ini selesai. Maka FPB sama dengan berapa? Nah ini gampang. FPB itu adalah tegak atau vertikal. Gitu ya. Tegaknya berapa? Tegaknya ya ini semua. Ini. 2 kali 2 kali 3. Gitu ya. 2 kali 2 kali 3. Ini berapa? 2 kali 2 adalah 4, kalikan 3 adalah 12. Nah ini FPB-nya. Selesai. Gampang kan? Jadi anak kelihatan. Kayak lihat gambar saja. Itu FPB-nya adalah yang tegak. Kalau KPK gimana? Kalau KPK adalah tegak lurus. Tegakkan keadilan, luruskan niat. Gitu ya. Kalau KPK gitu. Tegak, lurus. Gitu. Nah, berapa itu? Tegaknya berarti tetap sama. 2, 2, 3. Itu tegaknya. Lurusnya adalah yang terakhir ini. 4 kali 3. Lurusnya adalah 4 kali 3. Gitu ya. Jadi berapa ini? 2 kali 2 kali 3 tadi udah 12. 4 kali 3 juga 12. 12 kali 12 berapa? 12 kali 12 adalah 144. Selesai. Gampang dong, Paman. Gampang dong. Jadi FEB adalah tegak, KPK adalah tegak lurus, gitu ya. Nah, ini anak-anak dengan metode tegak lurus ini tidak akan tertukar. Mana FEB, mana KPK. Nah, kalau sudah mahir, nanti bisa tidak harus bertahap. Maksudnya gimana? Biar cepat. 48 dengan 36. Kan tadi kita mulai dengan dibagi 2, 2, 3 gitu ya. Paman kan bisa langsung dibagi 12. Nah, itu dia maksudnya. Jadi kita bisa langsung membagi dengan yang terbesar. Misalkan 12. 48 bagi 12 berapa? 4 kan? Gitu. Bebas. 36 bagi 12 berapa? 3. Yang bisa bagi 4 bisa bagi 3 nggak ada. Berarti 1 selesai. Maka dari sini kita udah langsung ketemu FPB-nya tegak, yaitu 12. FPB berapa? 12. Gitu kan? Nah, KPK berapa, Paman? Kehapus sama Nabik ya. Kita ulangi ya. Jadi tadi berapa? 48 dengan 36. Kita langsung bagi 12 gitu ya. 4 sama 3. Nah, yang ini 1 kan gitu. Nah, FPB-nya tegak, yaitu 12. Gitu kan? Enak. FPB-nya 12. KPK-nya berapa? Ya tegak lurus KPK-nya. Tegaknya 12 tetap, lurusnya adalah 4 kali 3. Jadi adalah 12 kali 4 kali 3. Itu KPK. 4 kali 3 juga 12 ya. 12 kali 12, 144. Tuh, bisa ya. Jadi hasilnya akan sama. Tuh, gitu kan? Sama. Yaitu 12 dan 144. Nah, kalau nggak terbesar, nggak terkecil, membaginya gimana, Paman? Bisa. Misalnya dibagi 6. Gitu ya. Bisa kita coba. Itulah enaknya metode tegak lurus dari Paman Apik. Jadi misalnya kita punya 48 dengan 36. Contohnya yang sama dulu ya. Nggak ketemu bagi 12 Paman bagi 6 dulu. Boleh. 48 bagi 6 kan 8. 36 bagi 6 adalah 6.
Yang bisa membagi 8, bisa membagi 6, berapa? 2 ya. Gitu kan? 8 bagi 2, 4. 6 bagi 2 berapa? 3. Yang bisa bagi 4 bisa bagi 3, 1. Berarti udah selesai. FBB-nya adalah tegak. Berapa itu FBB-nya tegak? Adalah 6 kali 2. Gitu ya. Jadi FBB-nya adalah tegak sama dengan 6 kali 2. Yaitu 12. KPK-nya adalah tegak lurus. Tegaknya udah 6 kali 2, lurusnya 4 kali 3. Gitu ya. Nah, 6 kali 2 adalah 12. Tegak, lurusnya 4 kali 3 juga 12. 12 kali 12, 144. Tetap sama. Gitu ya. Jadi enaknya metode Paman Apik tegak lurus ini mau langsung juga boleh. Ya, mau bertahap juga boleh. Itu enaknya. Gitu ya. Contoh lagi dong, Paman. Oke. Contoh lagi misalkan mau angkanya berapapun bisa. Misalnya 60 dengan 48. Angkanya Paman Apik agak gede ini ya milihnya ya. FBB-nya berapa, KPK-nya berapa. Bagi 2 bisa, bagi 4 bisa, bagi 6 bisa, gitu ya. Bagi 12 bisa. Ayo bagi berapa lagi? Bagi 24 bisa. 48-nya bisa, tapi 60-nya nggak bisa. Gitu ya. Bagi 12 aja coba, boleh. Misalnya bagi 12. 60 bagi 12 berapa? 5, gitu kan? 48 bagi 12 berapa? 4. Nah, yang bisa bagi 5, bisa bagi 4 berapa? 1. Berarti udah selesai. FPB-nya tegak. Nah, gitu saja kan. FPB tegak sama dengan 12. Gitu. KPK tegak lurus. Tegaknya udah 12, lurusnya 5 kali 4 kan? 20 gitu ya. Jadi KPK-nya adalah tegaknya 12, lurusnya 5 kali 4, 20. Jadi 12 kali 20 ya. 12 kali 2 saja, 24. Kasih 0, 240. Oke. Nah, untungnya lagi apa dengan metode Paman Apik ini? Untungnya lagi adalah anak-anak bisa langsung ngecek. FEB itu kan harus bisa bagi 60. Iya kan, 60 bagi 12 kan 5. Cocok. Dan harus bisa bagi 48. Gitu kan, 48 bagi 12, 4. Cocok. Gitu ya. Dan tidak ada yang lebih besar dari 12. FEB kan yang paling besar. Misalnya 12 sudah gagal. Nggak bisa bagi 60. Gitu ya. Nah, KPK itu justru bisa dibagi kan kelipatannya. 240 bisa dibagi 60. Hasilnya adalah 4. Gitu kan KPK. 240 bisa dibagi 48. Hasilnya adalah 5. Tuh. Jadi pemahamannya juga lebih enak. Oke. Bisa ya dipahami ya metode Paman Apik tegak lurus. Latihan lagi? Boleh. Misalnya Paman Apik akan memberi contoh ini FPB KPK dari 40 dan 30. Wah, langsung ya udah tahu ya bagi berapa? Iya, bagi 10 ya enaknya. Bagi 2 juga bisa. Gitu ya bertahap juga boleh. Langsung juga boleh. 40 bagi 10 berapa? 4. 30 bagi 10 berapa? 3. Gitu ya. Yang bisa bagi 4 bisa bagi 3, 1 aja. Berarti udah selesai. FPB-nya adalah tegak. Gitu ya. FPB-nya tegak. Berapa? Gitu ya. KPK-nya adalah tegak lurus. Nah, tegaknya adalah 10, sudah lurusnya adalah di sini 4 kali 3. Jadi KPK-nya tegak lurus. Tegaknya adalah 10, lurusnya adalah 4 kali 3. 4 kali 3 berapa? 12. Kalikan 10. Gitu ya. Jadi berapa jawabannya? FPB-nya tegak, silahkan tulis di komen bawah ini. KPK-nya tegak lurus, berarti tegaknya 10, lurusnya 4 kali 3. Berapa KPK-nya? Silahkan tulis di komen bawah ini. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih.